Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari kelas Abita 3B. Adapun saya ingin menjelaskan sedikit tentang karakteristik pemikiran kalam aliran Jabariyah dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam Klasik. Asal-usul aliran Jabariyah. Jabariyah memiliki keyakinan bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Tokoh utamanya adalah Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan. Menurut Asy-Syahrastani, Jabariyah adalah paham yang menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat, yang menyerahkan perbuatannya tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam hal ini manusia tidak mempunyai andil dalam kehidupan sehari-harinya, tetapi Allah yang menentukan segalanya. Golongan Jabariyah pertama kali muncul di Khurasan, yaitu di Persia pada tahun 70 Hijriah. Dalam perkembangan selanjutnya, faham al-Jabar atau yang dikenal dengan Jabariyah ini dikembangkan oleh tokoh di antaranya Al-Husain bin Muhammad An-Najjar dan Ja'ad bin Dirrar. Mengenai kemunculan paham al-Jabar ini, para ahli sejarah pemikir mengkajinya melalui pendekatan bangsa Arab. Di antara ahli yang dimaksudkan di sini yaitu Ahmad Amin. Ia menggambarkan bahwa kehidupan bangsa Arab pada saat itu sangat bergantung kepada gurun Sahara, di mana di sini karena adanya ketergantungan kepada gurun Sahara sehingga menyebabkan mereka terlalu mempasrahkan dirinya kepada alam, sehingga timbullah paham ini yang mengatakan bahwa Allah ikut andil dalam setiap apa yang mereka lakukan, karena mereka berpatokan pada qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjutnya, Harun Nasution menjelaskan bahwa dalam situasi demikian, bangsa Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan yang ada di sekitarnya, dan kesukaran hidup mereka yang akhir-akhir ini mereka gantungkan kepada gurun Sahara. Adapun tokoh aliran Jabariyah ada 4, yaitu Jaham bin Dirham, yang kedua Al-Jad bin Dirham, yang ketiga Husain bin Muhammad Al-Najjar, yang keempat Dirar ibnu Amr. Dan doktrin Jabariyah secara umum, doktrinnya ialah fatalisme. Manusia tidak mampu berbuat apa-apa karena sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak mempunyai alasan untuk menolak apa yang Allah tentukan kepadanya. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal karena mereka beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang kekal, makanya mereka tidak percaya bahwa surga dan neraka kekal. Yang ketiga, iman adalah ma'rifat dalam hati. Jadi jika seseorang sudah mengatakan dirinya beriman, maka cukup hanya dengan membenarkannya melalui dalam hati. Artinya manusia dikatakan beriman meskipun ia meninggalkan fardu dan melakukan dosa yang besar. Dan yang keempat adalah kalam Tuhan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak dapat dilihat meskipun di akhirat kelak. Jadi mereka beranggapan bahwa Allah tidak dapat dilihat meskipun nantinya di akhirat kelak. Oleh karena itu Al-Quran sebagai makhluk yang baru dan terpisah dari Allah, tidak dapat disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia. Nah, inilah yang mereka percaya bahwa qada dan qadar adalah ketetapannya Allah dan tidak boleh diganggu gugat. Makanya mereka beranggapan bahwa
kita sudah tidak bisa memberikan campur tangan di dalam kehidupan ini karena sudah ditetapkan oleh Allah melalui qada dan qadarnya. Dan teori ini dikemukakan oleh Al-Asy'ari yang disebut teori kazab, sementara An-Najjar mengaplikasikannya dengan ide bahwa manusia tidak lagi seperti wayang yang digerakkan, sebab tenaga yang diciptakan Tuhan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya sendiri. Yang keenam, Allah tidak mempunyai sifat serupa dengan makhluknya, seperti berbicara, melihat, maupun mendengar. Adapun perkembangan paham Jabariyah dilihat dari realitas yang ada di aliran Jabariyah yang masih ada tetap sampai sekarang, meskipun tidak seperti dulu lagi yang berbentuk kelompok. Sekarang hanya ada perindividuan. Pada zaman modern ini, keyakinan mereka secara individual saja. Pengaruh pola pikir Jabariyah dalam kehidupan sehari-hari banyak berpengaruh negatif yang dihasilkan oleh aliran ini, karena mereka tidak paham ini menganggap bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan. Pengaruh pola pikir daripada aliran Jabariyah ini menimbulkan banyak pengaruh negatif, yang dimana paham mereka menghasilkan bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan kekuasaan apapun, yang menyebabkan manusia menjadi apatis karena menjalani hidup dengan rasa pesimis yang mereka anggap semuanya telah ditakdirkan sejak zaman azali, dan tidak ada gunanya berusaha keras menjadi manusia, hanya terpaksa melakukan sesuatu. Manusia ini beraliran menjadi pemalas, tidak kreatif, menyerahkan sebelum bertanding, pasrah terhadap apapun juga. Selain itu, mereka selalu mencari kambing hitam dari setiap kegagalan dan kesalahan yang mereka lakukan, karena semua itu berasal dari kekeliruan pemikiran mereka yang beranggapan bahwa semuanya adalah benda mati, dan benda mati padahal jelas manusia adalah benda hidup yang memiliki akal dan kebebasan serta kemampuan untuk memilih dan melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah perbedaan antara aliran Qadariyah dan Jabariyah. Nah, sudah kita jelaskan bahwa aliran Qadariyah yaitu aliran Jabariyah dan Qadariyah itu sangat bertolak belakang, karena aliran Qadariyah itu beranggapan bahwa semua yang mereka lakukan itu atas dasar diri mereka sendiri, dan semua dilakukan atas dasar diri mereka, dan Allah baru mengetahui jika sesuatu itu telah terjadi. Sedangkan paham Jabariyah sendiri itu beranggapan bahwa hanya Allah yang menggerakkan segala kehidupan yang mereka lakukan. Jadi mereka sangat berpatokan kepada qada dan qadar atau ketetapannya Allah, sehingga mereka tidak lagi berusaha untuk mencari kebebasan. Mereka tidak lagi mencari cara untuk bagaimana mereka bisa memfungsikan akal dan pikiran mereka secara benar, karena semua itu mereka berpatokan kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah materi yang mengenai masalah paham aliran Jabariyah. Jadi cukup sekian, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.